Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita sudah masuk tema 9, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Persiapkan diri kalian sebelum belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apakah kalian masih ingat dengan kegiatan wawancara? Ya, kegiatan wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, apa sih tujuan wawancara? Yaitu untuk mendapatkan informasi, opini, bahan cerita, dan bahan biografi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara antara lain, yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, dahulukan pertanyaan yang ringan, kemudian bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih sulit. Yang ketiga, tanyakan sesuai topik wawancara. Catat hal-hal yang penting. Jangan memotong pembicaraan saat narasumber sedang berbicara. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih usai melakukan wawancara. Sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara yaitu harus bersikap netral, ramah, adil, dan menghindari ketegangan. Sekarang mari kita beralih ke ilmu pengetahuan alam tentang hemat energi. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja, karena energi yang kita gunakan ini tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Listrik merupakan energi yang tidak dapat kita lihat, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Apabila kita boros dalam pemakaian listrik, maka kita juga boros terhadap biaya. Makin banyak listrik yang kita pergunakan, maka biayanya pun akan semakin besar. Oleh karena itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, mari kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, nyalakan lampu jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Jadi kalau sudah lebih dari 10 jam, itu artinya kita sudah boros menggunakan listrik. Dan matikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan. Berikut ini adalah kewajiban terhadap sumber energi. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, dan memanfaatkan sumber energi alternatif. Berikut ini adalah hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungannya. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak positif dan negatif perubahan lingkungan. Pengaruh positif bagi manusia terjadi karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan lingkungan tersebut. Adapun pengaruh negatif terjadi karena perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan lingkungan. Lingkungan tidak akan berubah sebelum manusia mendahuluinya. Lingkungan akan mengeluarkan produk terhadap perlakuan manusia. Dari hal-hal positif akan menghasilkan dampak yang positif.
Misalnya, dampak positif dari reboisasi adalah mengurangi dampak polusi udara. Sebaliknya, jika terjadi dampak negatif, maka hal yang dilakukan manusia terhadap lingkungan juga negatif. Misalnya, penggundulan hutan. Hal tersebut akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui disebut juga sumber daya alam biotik, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui disebut juga sumber daya alam abiotik, contohnya tanah, air, dan barang tambang. Perubahan lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Berpengaruh baik bagi kehidupan manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut. Sebaliknya, akan berpengaruh tidak baik jika perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan untuk menyokong kehidupan manusia. Dengan kata lain, ada hubungan saling ketergantungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara manusia dan kondisi alam. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia antara lain, yang pertama pencemaran lingkungan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Dan yang kedua yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan dapat berupa lahan kritis, rusaknya ekosistem, dan kerusakan hutan. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Contohnya, masyarakat pedesaan memanfaatkan lahannya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, masyarakat pesisir pantai banyak yang mengandalkan hasil perikanan laut. Beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam ialah di masyarakat yang berada di daerah pantai, masyarakat daerah laut, masyarakat daerah sungai, masyarakat daerah dataran tinggi, dan masyarakat di daerah dataran rendah. Mari kita cermati teks berikut tentang konservasi burung elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa merupakan acuan lukisan burung Garuda Pancasila, namun burung itu hampir punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa antara lain kerusakan habitat tempat hidupnya. Penyebab kerusakan itu adalah bencana alam dan alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Berikut ini adalah dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Kalian boleh isi buku cetak tematik kalian halaman 51 dari informasi berikut ya. Beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu kelestarian elang Jawa antara lain: yang pertama, pembangunan pemukiman, perburuan dan penangkapan hewan, perdagangan liar, dan pembalakan dan kebakaran hutan. Berikut ini adalah cara-cara untuk melestarikan populasi elang Jawa, yaitu menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa, menjaga habitat elang Jawa, menerbitkan undang-undang konservasi sumber daya alam,
dan membuat kelompok penyelamat elang Jawa. Kalian boleh isi buku cetak tematik 9 halaman 51 dengan informasi yang ada di video pembelajaran hari ini ya. Apakah kalian suka bunga? Bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia, antara lain komodo, burung cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga melati, dan bunga cempaka. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keberagaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungong Jempa yang artinya bunga cempaka. Lagu daerah ini berasal dari Aceh. Mari kita perhatikan beberapa bunga nasional di berbagai negara berikut ini. Yang pertama ada bunga melati. Bunga melati merupakan lambang kesucian karena identik dengan warna putih. Wangi bunga melati sangat harum, lembut, dan menyenangkan. Makna bunga melati dalam kebudayaan Indonesia sangat kental dan terdapat dalam berbagai tradisi di berbagai wilayah. Selanjutnya ada bunga sakura. Sakura merupakan bunga nasional Jepang yang mekar di musim semi. Sakura merupakan simbol penting yang mengekspresikan ikatan antar manusia, keberanian, kesedihan, dan kegembiraan. Selanjutnya yaitu bunga tulip. Belanda dikenal sebagai negara bunga tulip. Masyarakat Belanda memiliki cara unik dalam membudidayakan bunga ini. Tulip tidak hanya dijadikan komoditas, tetapi menjadi jiwa masyarakat Belanda. Tulip juga menjadi bunga nasional bagi negara Iran dan Turki. Selanjutnya ada bunga lotus atau seroja. Bunga lotus termasuk dalam jenis bunga lili air. Bunga ini tumbuh di air dan bunganya menyembul di atas permukaan air. Bunga ini menjadi bunga nasional negara Mesir dan India. Bunga iris. Bunga iris merupakan bunga nasional Prancis. Bunga ini memiliki 3 kelopak dalam yang disebut standards dan 3 kelopak luar yang disebut pulse. Ada juga bunga lavender. Bunga lavender dapat digunakan untuk memasak. Selain itu, bunga ini dikenal sebagai tanaman pengusir nyamuk. Kegunaannya semakin meningkat ketika bunga ini dikeringkan. Bunga lavender merupakan bunga nasional negara Portugal. Bunga matahari. Saat mekar, bunga matahari tampak seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Bunga ini biasanya menghadap ke timur. Bunga matahari merupakan bunga nasional negara Ukraina. Bunga mawar. Sejak Perang Sipil Wars of the Rose di Inggris pada tahun 1455, mawar merah sudah menjadi bunga nasional negara Inggris. Selain itu, tahun 1986, Amerika pun mengumumkan bahwa bunga nasional mereka adalah bunga mawar. Untuk bunga-bunga lainnya, kalian bisa lihat dan perhatikan sendiri di buku paket tema 9 kalian masing-masing ya. Berikut ini adalah kewajiban manusia terhadap hutan. Karena hutan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia, manusia pun memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap hutan, yaitu melakukan reboisasi, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan, mengganti tanaman hutan yang telah mati, dan tidak membakar hutan. Selain terhadap hutan, manusia juga memiliki kewajiban terhadap sungai, yaitu tidak membuang sampah ke sungai, tidak mendirikan rumah di pinggir sungai, memastikan aliran sungai tetap lancar, dan tidak membuang limbah apapun ke sungai.
Selanjutnya, kewajiban manusia terhadap hewan langka. Tidak melakukan perburuan, menjaga habitat hewan langka, mendukung adanya suaka marga satwa, dan tidak menjualbelikan hewan langka. Kewajiban manusia terhadap pohon. Menanam pohon di sekitar rumah, merawat pohon dengan baik, tidak menebang pohon sembarangan, dan melakukan pemupukan terhadap tanaman. Oke, selesai sudah pembahasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya belajar dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.